Ya saya mau Betul, tanya, kamu menghalalkan darah saya toh? betul, Artinya kamu iya. kan boleh kan kalau ketemu saya dibunuh kan? Iya, boleh. Iya, berarti kan kamu mau bunuh saya kan? Betul. Iya betul, itu hate speech. Ini Harusnya kamu gini masuk kok. penjara. Makanya Ya, ini saya terangkan dulu. Semua itu ada sebab akibatnya. mau apapun itu Jangan ngomong begitu. ajakan Jangan membunuh, kamu ya, apalagi kamu sambil prinsip itu teriak-teriak kita Allah Akbar bunuh dihina. Paulus yang, apalagi kamu Prinsip ngajak-ngajak orang kita bunuh Paulus yang, dihina. ya Di kamu Timor mengajak sana bunuh ngomong itu kamu berarti bodoh, itu di kamu Timor miskin Leste dibunuh kok. itu Timor Leste Itu itu tidak beda lagi. Saya lagi menghina, cerita Indonesia, tidak itu hukumnya hukum. menghina Kamu kan lagi, Tuhannya. kamu ada tinggal di mana? Apalagi berteriak-berteriak di sana musuhnya. Kamu Tuh, tinggal di mana? Yesus berkolor dibunuh di sana. Aduh, Saya nggak pernah ada. tinggal di sana kok. Kok nggak Nggak ada ya ada, kan? bohong, nggak ada. Saya pernah tinggal di Timor Leste, bohong kamu. Aduh, coba kamu ke sana, Waduh, saya dari teriak-teriak Yesus Sabang sampai berkolor, dipenggal kamu. mana ada Orang orang nggak dipenggal. ngapa-ngapain aja dihajar, Belum pernah ada orang dipenggal di Timor Leste gara-gara agama. karena nggak ada yang berteriak. Kita menghargai Nggak kok. ada lah. Kita Mana ada, menghargai, nggak, mana ada belum, gimana. tidak pernah Nggak ada ada orang kok. dipenggal di Timor Leste gara-gara Ya karena agama. nggak ada yang berteriak. Coba berteriak, Yesus berkolor di sana, dibunuh di sana. Karena Nggak bisa kok. yang berpikiran Yesus berkolot cuman kamu, otak Nggak kamu yang ada. jorok itu, otak kamu yang Nggak bejat ada itu. gitu loh. Karena Makanya hanya kamu saja yang bilang, yang otaknya sekarang bejat, yang ya, bilang Yesus ketika berkolor. sesuatu yang prinsip itu dikorek, orang itu pasti marah. Jangankan ngomong bapakmu gila, bapakmu gendeng. Itu saya searching ya, orang ngomong kamu miskin, kamu bodoh. Itu di Timor dibunuh. Nah, orang Timor itu agama apa? Itu hanya ngomong kamu miskin, kamu bodoh loh. Sudah, Belum kepada hal yang prinsip. kamu ceritanya Timor Leste, kamu sekarang ceritanya Loh, Indonesia, kamu tinggal di Indonesia, bukan ya Timor kan? Leste, Kupang kok, Kupang, Timor. Timor kok. Timur Barat itu berarti, ya kan? Timor Barat Timur Tengah, bagaimana? Timur Barat. Loh, NTT kok, NTT. nah iya kamu bilang NTT itu apa? NTT. Nusa Tenggara Timor, Timur. Iya, betul kalau itu ya. kan Timor Timur. Nah, kamu bilang kalau bilang Betul, Timor itu gitu kan loh. Timor Leste. Orang kalau bilang Timor itu orang bilang Timor Leste. Kalau bilang NTT baru dia bisa Kupang. Ya, tidak ada orang di Kupang menghujat agama terus kamu dibunuh. Nggak pernah ada. Karena memang orang Islam nggak ada yang menghujat. Mana Coba di bilang sana teriak, banyak. gini loh kok. Saya pernah di Orang sana Islam kok. menghujat banyak. Aduh, Saya saya pernah di pernah tinggal di sana. sana. Kamu tanya sama orang-orang Timur, sama orang Kupang, Gitu kenal loh. nggak sama Joseph Paulus yang kenal semua? Kamu gimana sih? Gitu loh. Kamu itu cuma tinggal beberapa di sana, cuma berapa hari. Saya tuh tinggal di sana bertahun-tahun di Kupang, tahu nggak? Saya tahu namanya pasar, dulu tempat saya di pasar Flobamora, saya di sana. Ya itu sepanjang jalan Sudirman itu tempat saya main itu. Ya itu sama yang pegang apa Telkomsel agen besar ya saya itu sahabat saya itu. Saya nggak boleh sebutkan namanya. Aduh kamu ini sampai saya. Agustan adalah simbol barbar dan kebodohan. Dan kita tidak perlu heran, karena memang orang-orang seperti Agustan gak bisa dipisahkan dan akan selalu identik dengan dua hal tersebut. Kenapa saya mengatakan barbar? Karena Agustan mengatakan bahwa orang-orang seperti Pauzang itu halal darahnya untuk dieksekusi. Ini adalah contoh dari sebuah pola pikir yang sempit dan kebencian yang mendalam. Dan Agustan mendapatkan semuanya itu dan mempunyai argumentasi seperti itu ketika ia memilih meninggalkan Kristen dan menjadi mualaf. Karena saya yakin selama Agustan Kristen tidak ada argumentasi atau pemahaman seperti itu. Barbar gak bisa dipisahkan dari kebodohan. Karena dari kebodohanlah seseorang akhirnya memilih bersikap barbar dan radikal. Bahkan kalau kita menyimak setiap argumentasi Agustan dalam debatnya dengan Pauzang, kita akan melihat dan mendengar ada begitu banyak kesalahan logika dan argumentasi yang dikeluarkan Agustan. Awalnya dia menyebut bahwa di Timor Leste itu, jikalau ada orang yang mengatakan bodoh dan miskin, maka bisa dipenggal itu. Dan konyolnya, Agustan menyampaikan argumentasinya hanya sebatas asumsi. Dan ia tidak memaparkan data yang bisa mendukung argumentasinya. Ini adalah ciri ataupun simbol dari kebodohan. Dan lebih lucunya lagi, Agustan meralat argumentasinya bahwa itu bukan di Timur Leste, tetapi di Kupang ataupun di NTT, yang masih merupakan bagian dari Indonesia. Dia menambahkan orang yang teriak-teriak agama di Kupang atau mengatakan Yesus berkolor itu bisa dipenggal. Sekali lagi, Agustan sedang memamerkan kebodohannya.
Tapi di sini saya akan klarifikasi argumentasi dari Agustan ini. Karena kebetulan saya juga sedang berada di NTT. Dan saya belum pernah sama sekali mendengar bahwa ada orang dipenggal hanya karena menghujat Yesus dan menghina kekristenan. Kalau tidak percaya, tanyakan langsung kepada Ustadz Nababan yang sering keluar masuk NTT, di mana ia membangun masjid di NTT, membangun pesantren di NTT. Padahal di satu sisi, di dalam video channelnya, banyak sekali anak-anak NTT yang diislamisasi dari Kristen. Bahkan ia juga pernah menghujat Kristen dengan mengatakan Injil merupakan kitab yang berisi ayat-ayat porno. Dan ia juga mengatakan bahwa Yesus bukanlah Tuhan. Tetapi meskipun dia menghujat dan menghina Kristen, bahkan mengislamisasi anak-anak di NTT, sampai sekarang Ustadz Nababan masih dalam keadaan sehat walafiat dan kepalanya masih utuh dan tersambung sempurna dengan lehernya. Walaupun saya tidak jamin nasib ke depannya kalau ia masih saja terus menghina dan menghujat mayoritas agama di NTT. Jadi itu yang mau saya sampaikan buat Agustan. Saya maklumi kebabaran dan kebodohan argumentasimu, karena memang itu sudah menjadi ciri khas ketika kalian meninggalkan Kristen dan lebih memilih ajaran Islam. Pesan saya buat Agustan, mainlah lebih jauh dari rumahmu. Jangan hanya berasumsi. Bila perlu, datang langsung ke NTT dan lihat sendiri betapa toleransinya kota ini. Sekalipun Anda sudah menfitnah dan menghujat mayoritas di sini. Bahkan dengan senang hati, saya akan sambut Anda dengan baik di Kupang. Jadi nggak perlu khawatir kepala Anda terpisah dari leher Anda. Justru bila perlu, saya akan traktir Anda itu makan kuliner khas Kupang yang nikmat, yaitu seibabi sampai puas. Terima kasih. Saya kira kota Kupang juga sama seperti kota-kota yang lain mempunyai rencana yang sama bagaimana keberadaan keragaman kita atur bersama. Sesuatu yang kami buat terbaru di kota Kupang adalah bagaimana kami membuat satu terobosan-terobosan untuk memastikan saudara-saudara kita juga beribadah dengan baik. Kalau ikut aturan, saudara-saudara saya misalnya saja yang Buddha, sampai kapanpun di kota Kupang nggak mungkin ada pembangunan rumah ibadah karena aturannya harus ada dukungan luar biasa, berapa penduduknya, berapa kakaknya harus mendukung. Kalau kita ikut aturan itu, sampai kapanpun mereka tidak bisa beribadah. Oleh karena itu saya sampaikan kepada semua saudara-saudara saya, apakah kamu rela untuk saudara-saudara kita ini tidak beribadah? Oleh karena itu kita membuat terobosan yang namanya Perda. Untuk memastikan juga mereka bisa beribadah, justru kami juga menyiapkan tempat untuk pembangunan rumah ibadah mereka.